sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dan daur filum Coelenterata. Siklus hidup Coelenterata diwakili oleh ubur-ubur dan Obelia sp. Pada ubur-ubur atau Aurelia alvita, daurnya yaitu medusa jantan atau betina, sperma atau sel telur, zigot, larva gastrula, larva flanula, skifistoma, strobila, dan etira. Adapun daur hidup pada Obelia sp, bentuk polip lebih dominan. Filum Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata koilos yang artinya rongga tubuh atau selom dan enteron yang artinya usus. Jadi coelenteron artinya rongga yang berfungsi sebagai usus, sering juga disebut cnidaria. Ciri-ciri Coelenterata. 1. Habitat di laut kecuali sejenis hidra hidup di air tawar. 2. Hewan bersel banyak yaitu multiselular. 3. Struktur tubuh yaitu radial simetris. Tipoblastik terdiri ektoderm dan endoderm. Terdapat rongga atau mesoglia antara lapisan ektoderm dan endoderm. 4. Bentuk tubuh yaitu menyerupai tabung atau polip, menyerupai mangkok atau medusa. 5. Di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Pada lapisan luar ektodermis, tentakel terdapat sel racun atau cnidoblast atau sel penyengat dalam kurung netomosis. 6. Punya rongga gastrovaskular untuk pencernaan. 7. Sistem pernapasan dengan cara difusi atas seluruh permukaan tubuh, kecuali Anthozoa dan Siphonoglia. 8. Memiliki siklus hidup dalam kurung metagenesis. Dalam siklus hidupnya, pada umumnya Coelenterata mempunyai dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. A. Polip adalah bentuk Coelenterata yang menempel pada tempat hidupnya. Tubuhnya berbentuk silindiris, bagian proksimal melekat dan bagian distal mempunyai mulut yang dikelilingi tentakel. Polip yang membentuk koloni memiliki beberapa macam bentuk dalam kurung polimorfisme. Polip untuk pembiakan yang menghasilkan medusa dalam kurung genozoid. Polip untuk makan yakni gastrozoid. B. Medusa adalah bentuk ubur-ubur seperti payung atau parasut atau seperti lonceng yang dapat berenang bebas. Mendapatkan makanan. Coelenterata hidup di perairan yang jernih yang mengandung partikel-partikel organik, plankton atau hewan-hewan kecil. Jika terdapat hewan kecil, misal jentik nyamuk, menempel pada tentakel dan mengenai sel cnidoblast, maka sel tersebut mengeluarkan racun. Jentik akan lemas, lalu tentakel membawanya ke mulut. Di bawah mulut terdapat kerongkongan pendek lalu masuk ke rongga gastrovaskular untuk dicerna secara ekstraselular atau luar sel. Sel-sel endodermis. Peran Coelenterata. 1. Hewan ubur-ubur yang banyak di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk dibuat tepung ubur-ubur, kemudian diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. 2. Di Jepang selain sebagai bahan kosmetik, ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan makanan. 3. Karang atol atau karang pantai dan karang penghalang dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. 4. Merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. 5. Pantai dengan karang yang indah dapat dijadikan objek wisata. Dan yang terakhir, 6. Dijadikan tempat untuk menyalurkan hobi para penggemar snorkeling dan diving.